Berapa tensi Anda? Apakah 120 per 80, 110 per 70, atau 100 per 60? Berapapun start tensi rata-rata Anda, ingat ya bahwa angka yang disebut di awal atau disebut sistol itu jangan lebih dari 20 mm Hg. Misalnya kalau dulu biasanya 120, jangan lewat 140. Kalau dulu biasa 110, jangan lewat 130. Kalau dulu 100, jangan lewat 120. Ya, bawahnya jangan lewat 10 ya. Kalau tadinya 120 per 80, ya jangan lewat bawahnya 90. Kalau yang tadinya 110 per 70, bawahnya jangan lewat 80. Kalau yang tadinya 100 per 60, jangan lewat 70. Kenapa? Karena memang hipertensi itu adalah pertanda ada sesuatu yang nggak beres pada tubuh kita. Ada proses yang sedang berjalan, di mana salah satunya adalah terjadi proses penyumbatan pembuluh darah dan gejalanya hipertensi. Nah, biasanya yang sudah lazim kita ketahui, dampak atau komplikasi hipertensi adalah stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Dan juga sih udah lazim diketahui bahwa hipertensi bisa mempengaruhi seksualitas pria. Ada 3 loh, yaitu pertama adalah masalah impotensi, karena ada masalah penyempitan pembuluh darah. Kedua, lagi-lagi impotensi karena efek samping obat-obatan, tidak semua sih, tapi banyak. Dan yang ketiga, menurunnya gairah seks karena menurunnya produksi hormon testosteron baik karena hipertensinya maupun efek samping obat-obatannya. Nah, ada satu lagi nih selain 3 yang tadi disebutkan, urusan seksualitas, yaitu berkurangnya panjang dari alat kelamin pria. Loh, kok bisa begitu? Yuk, simak penjelasan Dr. Boyke fakta ini. Dan juga simak penjelasan Dr. Faidon, apa yang harus dilakukan dan apa solusinya, sebab ini penting buat Anda. Yuk, disimak ya. Dok, apa benar pada pria-pria yang mengalami hipertensi bisa mengalami masalah pengecilan ukuran daripada penis? Hipertensi itu kan mengakibatkan kekakuan pembuluh darah. Ya. Jadi pada saat dia ereksi, karena sebenarnya yang namanya ereksi itu kan masuknya darah ke dalam pembuluh-pembuluh darah di penis. Ya. Kalau dia terjadi kekakuan, pembuluh darahnya tidak bisa mengembang dengan sempurna, maka bisa saja terjadi pengecilan meskipun kadang-kadang tampak tidak nyata. Iya. Salam sehat bersama saya Dr. Fadan Lumantorwan. Assalamualaikum, namo buddhaya, om swastiastu, shalom haleluya, besem Yesus Hamasya, salam kebajikan rahayu. Ya, pada video kali ini kita akan membahas bukan sedikit ini suatu yang lumayan berpengaruh bagi kaum pria, yaitu bahwa hipertensi dan ukuran dari penis itu bisa berhubungan, ya. Tapi sebelum saya lanjut cerita tentang ini, ya seperti tadi kita sudah dengar dari cerita dari Dr. Boyke, saya ingin sampaikan sama Anda bahwa pada jurnal Sex and Natural Therapy tahun 2020, itu rata-rata pria itu kalau ereksi 13,61 cm, dan kemudian pada BGU internasional, kemudian pada orang yang lebih tua itu rata-rata penis ereksi itu sekitar 13,12 cm atau 5,2 inci. Jadi ada sedikit perbedaan ya, sekitar setengah senti size-nya berkurang. Nah, apakah ukuran ini segala-galanya? Sebetulnya enggak juga ya. Buktinya banyak perempuan bisa mengalami orgasme ya, walaupun mungkin tidak harus melakukan hubungan seks misalnya dengan masturbasi. Jadi artinya urusan kepuasan itu enggak melulu sama ukuran penis laki-laki. Tapi paling tidak ketika berbicara seksualitas, berkurangnya ukuran penis pada laki-laki dan juga kemampuan seks yang turun, dan salah satu faktornya adalah hipertensi, itu bisa berpengaruh pada psikologis dan kebahagiaan rumah tangga. Nah, sebelum saya lanjut, saya pengen sharing sama Anda beberapa penyebab dari turunnya
atau berkurangnya panjang penis. Nomor satu adalah penuaan, ya jelas karena penuaan itu menyebabkan terjadinya penurunan hormon, khususnya growth hormone dan testosteron yang punya peran penting dalam menjaga kualitas dan kuantitas jaringan pada organ termasuk pada penis. Startnya di usia 30-an. Jadi untuk mencegah penuaan, Anda harus memelihara kalau bisa dengan cara natural status hormon Anda, ya baik growth hormone dan testosteron itu dengan cara hidup sehat termasuk olahraga itu penting sebagai salah satu fondasinya. Nah, kedua, penambahan berat badan. Ya, berat badan itu menyebabkan ukuran penis bisa tampak berkurang dan memang berkurang. Tampak berkurang karena jaringan lemak di sekitar pangkal penis itu menyebabkan seolah-olah lebih pendek. Nah, kemudian ketika orang mengalami obesitas, itu aliran darah menuju ke alat vital laki-laki ke penis itu memang bisa berkurang. Sehingga kurangnya nutrisi pada penis bisa menyebabkan ukurannya pun bisa berkurang. Nah, kemudian operasi prostat. Pada beberapa laporan disebutkan bahwa operasi prostat memang bisa mengurangi panjang dari penis. Yang keempat adalah penyakit Peyronie, di mana terjadi jaringan fibrosis pada penis, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan panjang dari penis. Nah, kemudian yang kelima adalah obat-obatan. Beberapa jenis obat-obatan bisa menyebabkan ukuran dari penis bisa berkurang. Salah satunya adalah finasteride atau obat-obatan untuk kebotakan. Kemudian obat hipertensi, ya ternyata bisa menyebabkan penurunan ukuran dari penis juga. Ya, bayangin hipertensinya sendiri bisa menyebabkan penurunan dari ukuran penis. Nah, obat-obatan hipertensi juga bisa menyebabkan penurunan dari ukuran dari penis. Nah, kemudian yang keenam adalah rokok. Ya, rokok itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan pembuluh darah yang menuju penis, sehingga suplai darah yang menuju penis bisa berkurang, sehingga menyebabkan dalam jangka waktu panjang menurunkan panjang dari penis. Yang terakhir adalah hipertensi, yang kita menjadi titik bahasan kita hari ini adalah bahwa hipertensi itu bisa menyebabkan dalam jangka panjang berkurangnya ukuran dari penis. Nah, keyword pembahasan kita kali ini memang ada pada hipertensinya, ya. Nah, hipertensi itu sendiri adalah dampak dari kombinasi antara pola hidup, kemudian kondisi lingkungan, kemudian proses penuaan yang berpengaruh pada aliran darah dan suplai darah ke alat vital laki-laki, ke penis khususnya, sehingga ukurannya menjadi kecil, ya. Nah, jadi ketika Anda punya masalah hipertensi, jangan dibiarkan untuk yang laki-laki nih. Jadi ibu-ibu yang bapak-bapaknya itu mengalami hipertensi, jangan dibiarkan. Karena ini berpotensi untuk urusan seksual, itu menurunkan bukan hanya size-nya atau ukurannya berkurang, tapi kemampuan ereksinya berkurang, dan kemudian juga kita tahu bahwa beberapa obat-obatan hipertensi bisa menyebabkan masalah disfungsi ereksi. Nah, karena itu, jika Anda ingin lebih sehat dan paling tidak bisa mengurangi atau mencegah penurunan dari panjang penis itu bisa dicegah, penurunannya bisa dicegah supaya nggak terlalu drastis, yang bisa kita lakukan salah satunya memang jalankan pola hidup sehat dan mengontrol tensi kita. Dengan mengontrol tensi kita sedapat mungkin supaya bisa turun secara alami, itu akan membantu mencegah terjadinya penurunan panjang dari penis. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nomor satu adalah ya memang harus pakai obat dulu, karena hipertensi itu adalah kondisi emergensi, dan ketika masuk kondisi emergensi artinya apa? Artinya life saving nomor satu, ya. Jangan kita pengen obat tradisional sementara tensinya udah tinggi, udah 160, 170, ya. Tar dulu, boleh sambil jalan, ya. Nah, kemudian juga jangan juga diabaikan, mentang-mentang belum ada gejalanya, di mana seringkali hipertensi itu tanpa gejala, terus kita merasa nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini yang berbahaya. Nah, kemudian ketika obatnya berjalan, tukar pola hidupnya, pola makanannya. Nah, makanan yang paling penting yang harus Anda ingat-ingat adalah nomor satu, makan buah 3 kali sehari, pagi, siang, malam sebelum makan. Makan buah yang kaya akan vitamin C untuk membantu elastisitas pembuluh darah, dan buah-buahan yang kaya akan magnesium yang membantu supaya pembuluh darah bisa kontraksi. Ya, kemudian hindari makanan yang digoreng dan banyak gula, karena ini menyebabkan terjadinya pengentalan pada darah. Pengentalan pada darah ini menyebabkan tubuh lebih susah memompa darah, ya, sehingga tensi bisa menjadi naik. Nah, ini kata kuncinya. Kemudian yang penting adalah olahraga.
Dengan olahraga kita bisa membantu memaksa aliran darah ke alat vital laki-laki, ke penis itu bisa lebih banyak. Dengan demikian yang terjadi adalah ketika volume darah cukup, maka nutrisinya cukup, maka massa penis baik panjangnya maupun lingkarnya itu bisa dipelihara dengan pada saat yang bersamaan bisa membantu menurunkan tekanan darah kita. Nah, kemudian juga saya sarankan untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, termasuk merokok, termasuk minum-minuman beralkohol. Kenapa? Karena ini akan mengganggu proses menjaga kesehatan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pengetahuan ini bahwa hipertensi bisa menurunkan panjang dari alat vital laki-laki, bisa membuat Anda take action sekarang juga. Karena udah panjangnya turun, kalau hipertensi bisa menyebabkan impotensi, kemudian obat-obatannya juga bisa menyebabkan impotensi. Sehingga udah stop, kita mulai hidup yang sehat, yang baru, dan dengan demikian kita bisa punya peluang lebih sehat di masa datang. Demikian saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda, sehat selalu untuk Anda.